Penguatan literasi dasar, literasi sains. Pengetahuan dan kecakapan untuk mengajak para guru, orang tua murid, tenaga pendidik, pembina ekstrakurikuler untuk menjadi contoh berliterasi sains dalam meningkatkan literasi sains peserta didik. Bagaimanakah aplikasi pelaksanaan penguatan literasi sains di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi penguatan sains. 1. Menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus sains kepada peserta didik, serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi sains. 2. Membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset, bahwa sains merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari guru semata. 3. Mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik yang ditargetkan untuk peserta didik pendidikan usia dini. 4. Menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran dan menerapkan sains lintas kurikulum di mata pelajaran tersebut. Mengaitkan sains dengan kehidupan nyata sehari-hari, penerapan pengetahuan sains dalam pelajaran IPA, penggunaan media pembelajaran berbasis literasi sains. Pada saat guru non-sains turut memperhatikan sains dalam mata pelajaran lintas kurikulum, maka dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut ketika turut melatih siswa dalam membaca dan menginterpretasi data yang disajikan melalui teks sains dengan baik, akan membantu siswa dalam memahami pelajaran. Dengan demikian, ketika guru memperkuat kemampuan sains kepada siswanya, timbal baliknya adalah kemampuan siswa untuk memahami disiplin ilmu juga meningkat. Penguatan literasi dasar, literasi budaya, dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan menjadi salah satu unsur dari 6 literasi dasar yang wajib dimiliki oleh pelajar. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Lalu bagaimanakah aplikasi pelaksanaan pengautan literasi budaya dan kewargaan di sekolah, khususnya di jenjang sekolah dasar? Sekolah memiliki kegiatan literasi budaya dan kewargaan di sekolah dengan cara: 1. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kesenian, kebudayaan daerah. 2. Mengunjungi museum, tempat wisata peninggalan sejarah, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor polisi, kantor DPR, dan masih banyak lagi. 3. Melaksanakan festival seni di sekolah secara berkala yang melibatkan komite sekolah, publik, dan pemangku kepentingan di daerah sekitar. 4. Mengundang narasumber yang merupakan pelaku seni. 5. Mengundang narasumber yang merupakan anggota kepolisian, TNI, kejaksaan, anggota DPR, dan lain-lain. 6. Menyelenggarakan atau mengikuti lokakarya atau workshop yang berkaitan dengan literasi kebudayaan dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan sangat penting dalam menghadapi tantangan di abad 21. Hal ini lantaran kuatnya arus budaya global yang menghilangkan budaya-budaya lokal hingga budaya nasional yang merupakan identitas bangsa. Literasi budaya dan kewargaan bisa menjadi alat untuk penghubung generasi terdahulu, generasi sekarang, dan generasi di masa yang akan datang. Memahami akan hak dan kewajiban ini sebagai warga negara supaya bisa mendukung perubahan dan pembangunan Indonesia ke arah
Penguatan literasi dasar, literasi baca tulis. Literasi baca tulis merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengajak orang tua dan guru untuk menjadikan contoh berliterasi baca tulis. Mengingatkan pentingnya peran orang tua dan guru dalam meningkatkan literasi baca tulis untuk peserta didik dan dampak positif dalam peningkatan literasi baca tulis. Lalu, bagaimanakah aplikasi pelaksanaan penguatan literasi baca tulis di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi penguatan baca tulis. 1. Menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus baca tulis kepada peserta didik, serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi baca tulis. 2. Membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset bahwa baca tulis merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang. Bukan hanya peran dari guru, namun juga orang tua. 3. Mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik. 4. Menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran lintas kurikulum, di mana diperlukan baca dan tulis. Pada saat guru non-bahasa turut memperhatikan baca tulis peserta didik di dalam mata pelajaran lintas kurikulum, hal ini dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut yang disajikan melalui teks baca tulis dengan baik. Dengan demikian, akan membantu siswa dalam memahami pelajaran. Dengan demikian, ketika guru memperkuat kemampuan baca tulis siswa, secara tidak langsung timbal balik kemampuan siswa untuk memahami disiplin ilmu tersebut juga meningkat. Hal ini karena membaca dan menulis adalah ilmu dasar untuk melanjutkan ke ilmu lainnya. Jika sudah bisa membaca dan menulis, ilmu lain dapat dipelajari dengan mudah. Penguatan literasi dasar, literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga memberikan penekanan mengenai pentingnya inklusi finansial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi finansial. Pengertian inklusi finansial sendiri adalah sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua individu. Bagaimanakah aplikasi pelaksanaan penguatan literasi finansial di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Materi literasi finansial diberikan sesuai dengan jenjang kelas atau usia anak didik dan harus berintegrasi dengan pelajaran yang ada di sekolah, dengan penekanan pada praktek kegiatan literasi finansial. Upaya penguatan literasi finansial di sekolah diantara penguatan fasilitator, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar, peningkatan pelibatan publik, mengadakan kegiatan bulan literasi finansial. Adapun penguatan tata kelola diantaranya: 1. Pengalokasian dana dan waktu untuk kegiatan, penyediaan sarana penunjang, dan kegiatan-kegiatan literasi finansial terkait. 2. Pembentukan tim literasi sekolah. 3. Kebijakan sekolah, pentingnya literasi finansial. 4.
membangun relasi kerjasama dalam literasi finansial, dan penguatan persatuan orang tua murid dan guru. 5. Penyediaan ruang di lingkungan sekolah untuk tampilan-tampilan yang berkaitan dengan literasi finansial. Literasi finansial merupakan kecakapan hidup di abad 21 yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan taraf hidup, sehingga dapat dijadikan penentu kemajuan sebuah bangsa. Strategi peningkatan kecakapan finansial perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh warga sekolah, keluarga, dan semua komponen masyarakat. Strategi ini perlu dirumuskan bersama dan disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat yang beragam. Penguatan literasi dasar, literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengajak para guru, orang tua murid, tenaga pendidik, pembina ekstrakurikuler untuk menjadi contoh berliterasi digital dalam meningkatkan literasi digital peserta didik terkait dampak positif peningkatan literasi digital. Lalu bagaimanakah aplikasi pelaksanaan penguatan literasi digital di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi penguatan digital. 1. Menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus digital kepada peserta didik, serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi digital. 2. Membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset bahwa digital merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari seorang guru saja. 3. Mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik yang ditargetkan program digital dini untuk peserta didik pendidikan usia dini. 4. Menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran dan menerapkan digital lintas kurikulum di mata pelajaran tersebut. Pada saat guru turut memperhatikan digital dalam mata pelajarannya, maka dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran tersebut. Pembelajaran literasi digital harus sudah melibatkan pemahaman mengenai nilai-nilai universal yang harus ditaati oleh setiap pengguna seperti kebebasan berekspresi, privasi, keberagaman budaya, hak intelektual, hak cipta, dan sebagainya. Literasi digital membuat seseorang dapat berinteraksi dengan baik dan positif dengan lingkungannya. Dengan demikian, literasi digital perlu dikembangkan di keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran. Penguatan literasi dasar, literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan di dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi, mengambil kesimpulan, dan keputusan. Bagaimanakah aplikasi pelaksanaan pengautan literasi numerasi di sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar? Strategi penguatan numerasi. Penguatan literasi numerasi di sekolah antara lain adalah 1. Sarana lingkungan fisik. Menyediakan sarana lingkungan fisik yang memberikan stimulus numerasi kepada peserta didik, serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi numerasi. 2. Lingkungan sosial afektif positif. Membangun lingkungan sosial afektif positif yang mendukung growth mindset bahwa numerasi merupakan keterampilan dasar
yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari guru matematika saja. 3. Program numerasi dini. Mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta didik yang ditargetkan. Misalnya, program numerasi dini untuk peserta didik pendidikan usia dini. 4. Numerasi lintas kurikulum. Menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran matematika dan menerapkan numerasi lintas kurikulum di mata pelajaran non-matematika. Seorang guru non-matematika sejatinya turut memperhatikan numerasi dalam mata pelajaran lintas kurikulum. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran non-matematika dengan menyajikan melalui grafik dengan baik, akan membantu siswa dalam memahami pelajaran. Alhasil, kemampuan siswa untuk memahami disiplin ilmu tersebut juga meningkat. Semoga dengan cara ini, peserta didik memahami konsep literasi dasar, literasi numerasi di sekolah dasar, yang diaplikasikan di sekolah dan di kelas, dan juga lingkungan sosial.